Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudariku. Semoga kamu ada di kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini, Bunda akan share mengenai cara atau strategi ikhtiar jodoh untuk para wanita. Nah, terutama nih buat para wanita yang usianya sudah dikatakan matang, 30 ke atas, atau wanita yang juga sudah matang dan siap berumah tangga, ya. Jadi mungkin selama ini kamu udah coba-coba ikhtiar ya, udah ikhtiar tapi masih belum juga dapat jodohnya. Nah, sebenarnya nih bukan takdir yang salah ya, tapi strategimu yang perlu diubah. Nah, buat kamu para wanita yang merasa sudah banyak laki-laki yang datang Bunda, tapi seolah hanya numpang lewat. Nah, jodoh terasa makin jauh, padahal kamu juga terus berusaha. Mungkin selama ini kamu berjuang dengan strategi yang kurang pas. Oke, saya mulai dengan tantangan wanita dalam menemukan jodoh yang ideal. Pertama, ada tekanan sosial, yaitu dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Nah, biasanya kalau udah usia mulai kepala 3 nih, orang tua udah mulai, kapan sih dek? Kapan mbak kamu mulai menikah? Kapan bisa dapet jodohnya gitu. Mama juga udah pengen nih punya mantu, punya cucu gitu kan. Nah, kemudian dari keluarga juga setiap ada pertemuan, kamu kapan? Dan teman-teman atau saudara yang seumuran mungkin bilang, udah dapat belum? Kok nggak nikah-nikah? Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, ada mindset yang negatif, saudariku, atau justru trauma yang membuat batin dirimu ini terluka, sehingga mempengaruhi cara dirimu bersikap. Poin ketiga, pengaruh energi negatif baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Pengaruh energi negatif ini bisa disebabkan dari 2 faktor ya, faktor internal dan eksternal. Yang internal itu apa aja sih, Bunda? Nah, yang pertama nih, kita bahas yang internal dulu. Faktor internal itu bisa berasal dari emosi buruk yang berlebihan. Maksudnya gimana, Bun? Nah, emosi buruk itu seperti amarah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Termasuk seperti dendam dan iri. Nah, ketika hal itu melekat di dalam dirimu, secara nggak langsung ya, batinmu ini jadi tercemar adanya energi negatif yang diakibatkan dari perasaan-perasaan negatif yang tadi kamu simpan. Kemudian yang kedua, dari faktor eksternal. Faktor eksternal biasanya itu bisa berasal dari gangguan lingkungan atau malah justru gangguan gaib, yaitu mungkin ada energi negatif kiriman dari seseorang atau malah justru gangguan dari makhluk tertentu. Biasanya ya, sejauh ini saya menangani klien yang ada di meja konsultasi saya, ada sihir penghalang jodoh, ada jin penghalang jodoh, ada sisa-sisa energi negatif yang pernah dikirimkan ke dirimu, semacam jenis pelet. Nah, itu juga berpengaruh banget dalam prosesmu mendapatkan jodoh, karena mereka ini sifatnya mengganggu dan menghalangi. Oke, selanjutnya, nah dalam Islam jodoh itu ditentukan oleh takdir Allah yang harus kita ikhtiarkan. Jadi keseimbangan antara usaha dan berdoa itu sangat perlu. Insya Allah akan mudah dapat jodoh yang tepat dari sisi Allah. Ya. Ikhtiar lahir aja nggak cukup, ikhtiar batin aja nggak cukup. Yang baik keduanya itu disertakan. Jadi perlu berjalan beriringan. Nah, dalam mencari jodoh itu ada cara mainnya atau ada aturannya. Ya, sama seperti di dunia ini ya, kita juga punya aturan dalam menjalani kehidupan. Termasuk salah satunya dalam hal jodoh. Nah, untuk kali ini aturan mencari jodoh itu ada 3 hal yang boleh dilakukan dalam mencari jodoh, saudariku.
Aturannya apa? Pertama, kamu perlu kenal dengan diri terlebih dulu. Kenal dengan dirimu lebih dulu, ya. Kamu harus tahu nih, nilai apa nih yang kamu pegang, prinsipmu apa, dan apa yang kamu butuhkan dalam suatu hubungan. Yang kedua, jodoh yang sehat itu dimulai dari diri yang utuh atau sehat. Diri yang utuh tuh maksudnya gimana, Bunda? Secara mental kamu sehat, secara fisik kamu sehat, secara batin kamu sehat. Nah, kalau salah satunya belum sehat, justru malah ikhtiarmu nanti kurang maksimal. Atau malah bisa mendatangkan laki-laki yang kiranya tertarik dengan kamu, tapi untuk kualitasnya itu biasanya kurang bagus, ya. Jadi, sebelum ikhtiar jodoh, kamu perlu cek dulu mentalmu gimana, hatimu gimana, fisikmu gimana, siap nggak, sehat nggak. Kemudian poin yang kedua, kamu perlu komunikasi dengan jujur dan terbuka. Nah, jujur ini bukan semua hal diceritakan ya, tapi sampaikan keadaan kondisimu apa adanya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan keinginan atau harapan dan batasanmu sejak awal. Misal, saya kasih contoh, kamu adalah wanita yang butuh buat me time untuk sebulan sekali karena kamu mungkin di sini adalah wanita yang punya usaha untuk dikelola, kamu punya karir yang perlu dijalani. Nah, dengan kegiatanmu itu biasanya kan kamu ngerasa penat ya. Nah, di situ kamu butuh me time. Ketika kamu berumah tangga, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi versi dirimu sendiri. Bukan berarti kamu tidak boleh me time. Karenanya, buatlah batasan sejak awal. Sampaikan ke pasangan, nanti kalau aku menikah, aku masih tetap butuh untuk me time. Jadi agar merawat kewarasan diriku. Seperti itu ya. Nanti disampaikan ke pasangan. Jangan sampai kamu nggak bilang, pasanganmu nggak tahu, dan akhirnya malah justru jadi konflik di rumah tanggamu. Sebenarnya titik permasalahannya tuh simple, sederhana, dan nggak terlalu besar. Tapi ketika itu tidak segera diselesaikan dan kamu nggak tahu caranya, justru bisa semakin besar, seperti api gitu ya. Hubungan sehat lahir dari kejujuran, bukan tebak-tebakan ya. Nah, kalau kamu pengen komunikasimu dengan pasangan, kamu perlu jujur dan sampaikan dengan cara komunikasi yang nyaman. Karena setiap orang kan punya background edukasi yang berbeda-beda, background keluarga yang berbeda-beda. Nah, ketika kamu sudah mau komit nih, mau memutuskan untuk berumah tangga sama dia, pastikan kamu bisa menyampaikan keinginanmu ke pasangan dengan cara yang baik. Cara yang baik tuh ya gimana? Yang enak dia bisa nerima, kamu pun juga bisa nerima pasanganmu. Kemudian poin ketiga, gunakanlah lingkungan atau platform yang aman dan sesuai. Jadi kamu kalau misalkan ikhtiar jodoh bisa lewat teman, komunitas, atau aplikasi. Boleh, tapi kalau dalam penggunaan aplikasi dating apps semacam itu, saya sangat sarankan perlu hati-hati ya. Jadi ketika kamu kenalan dengan seseorang atau dengan laki-laki face to face, itu screeningnya paling 1-3 kali. Kalau dengan orang yang di dating apps itu 10 kali screening ya. Dan perlu dalam keadaan sadar dan hati-hati. Karena nggak sedikit nih wanita yang banyak tertipu dengan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mana mungkin diminta untuk materinya atau hal-hal lain yang mana merugikan si pihak wanita. Kemudian pilihlah ruang yang memfasilitasi perkenalan dengan niat baik. Jadi cari jodoh itu juga perlu ya, butuh
butuh banget untuk dipilih di lingkungan yang positif. Jadi kalau kamu milih laki-laki itu di lingkungan yang negatif, ya jangan banyak berharap dia orang yang baik. Lebih baik kamu cari di lingkungan yang baik, orang-orang yang datang ke situ adalah orang-orang yang baik, yang selaras denganmu, sefrekuensi. Insya Allah kamu tinggal pilih mana yang paling sesuai denganmu. Nah, tadi adalah hal yang boleh dilakukan ya. Sekarang ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan ketika kamu mencari jodoh, saudariku. Yang pertama, jangan memaksakan diri untuk diterima. Jadi menyesuaikan diri itu wajar ya, tapi mengorbankan diri itu hanya akan membuatmu jadi tertekan dalam suatu hubungan. Yang kedua, hindari hubungan yang tidak jelas tujuannya. Kadang nih, kamu wanita, saya emang cari laki-laki yang buat menikah. Tapi si laki-lakinya di tengah pengenalan biasanya ada yang bilang kita jalanin dulu aja, kita kenalan dulu aja. Saya rasa kalau seperti itu lebih baik kamu buat limitasi waktu. Jangan sampai kamu diminta untuk pengenalan atau untuk saling memahami tapi tanpa batas waktu yang jelas. Kadang malah justru ada yang lucu lagi nih. Ada yang chat di konsultasi saya, dia bilang, si laki-lakinya bilang gini, Bunda, insya Allah kalau kita memang jodoh, nanti kita akan dengan sendirinya bersatu dalam pernikahan. Tapi ketika giliran ditanya kapan kita bisa memutuskan ini, laki-lakinya nggak bisa kasih keputusan. Ya buat apa kalau seperti itu? Nah, hindarilah jenis laki-laki yang seperti itu ya. Jadi kalau kamu ada di hubungan yang tidak jelas, mungkin kalau ini udah terlanjur, jangan buang-buang waktu lagi. Buang-buang waktu, buang-buang perasaan, yang mana tanpa arah ya tujuannya, itu sangat merugikan kamu para wanita. Jadi lebih baik kalau kamu masih ada di hubungan yang tidak jelas, minimal lah kamu sebulan atau 3 bulan lah, itu udah harus waktunya kamu confirm ke pihak laki-laki, kamu merasa cocok nggak sama aku. Kemudian kalau cocok ya langsung dilanjut ke pernikahan, ke hubungan yang lebih serius. Kalau nggak cocok ya nggak usah. Buat apa buang-buang waktu? Kalau memang tidak cocok ya udah nggak usah dipaksakan. Atau dia kalau diajak komitmen belok-belok terus alasannya entah apa ini itu ya, udah cukup, stop, saya cukupkan sekian aja, saya rasa kamu belum siap menikah, udah pergi cari yang lain. Kemudian jangan terlalu buru-buru atau putus asa, saudariku. Terburu-buru ini bisa bikin salah pilihan, salah pilih gitu ya, karena di buru-buru itu biasanya membawa vibrasi energi nafsu. Nafsu itu bukan hanya terkait dengan hasrat ya, tapi lebih ke membuat kamu tidak sadar. Jadi kamu buru-buru asal pilih. Nah, itu nggak bagus tuh. Nah, kemudian untuk putus asa justru membuatmu malah justru menarik laki-laki yang red flag, laki-laki yang tidak baik. Lebih baik tidak perlu buru-buru dan tidak perlu putus asa. Sadari bahwa ikhtiar jodoh, mencari jodoh itu ada seninya, ada caranya, dan ada prosesnya. Dan ketika kamu menjalani di proses itu, nikmatilah prosesnya. Dengan pahami bahwa dengan aku mengenali banyak orang, aku jadi tahu karakter orang, aku jadi tahu mana pilihan yang baik, yang enggak gitu ya. Jadi jangan, ayo nih aku harus buruan cepet-cepet dapat terus nikah. Jangan. Kalau kamu seperti itu nanti khawatirnya malah kamu salah pilih. Oke, poin terakhir,
Di sini saya punya strategi praktis untuk cari jodoh idaman ya. Di bagian ini bisa saudariku lihat. Jadi ini saya rangkum ya. Pertama, kamu perlu kenali diri sendiri, kemudian kamu jadi versi terbaik dirimu. Nah, untuk jadi versi terbaik dirimu, kamu harus tahu nih, refleksi diri. Coba deh ngobrol sama diri sendiri, kamu tuh apa ya yang perlu diperbaiki? Kalau sudah, perluaslah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini fungsinya untuk apa? Buat kamu bisa ngelihat nih varian atau pilihan jenis-jenis orang yang kiranya cocok sama kamu. Kadang ya, ada orang yang dikatakan orang ini nih baik, dan kalau dari standar khalayak ramai atau secara umum orang, ini adalah orang yang baik nih. Tapi belum tentu cocok buat jadi jodohmu. Jadi jangan pakai standar orang lain, kamu perlu punya standar sendiri ya. Kemudian, nah untuk selanjutnya kamu perlu minta bantuan teman boleh, saudara boleh, yang mana teman dan saudaramu ini karakternya baik dan dia punya circle yang baik. Kalau teman dan saudaramu circle-nya nggak bagus, karakternya nggak bagus, ya jangan cari atau minta tolong dengan orang itu ya. Kemudian latihanlah untuk komunikasi yang menarik dan sopan. Untuk sopan dan baik itu sudah standar wajar ya. Tapi untuk menarik jodoh itu kamu juga perlu cara komunikasi yang menarik. Dan terakhir, yang paling penting, ini adalah ikhtiar secara batin. Nah, ikhtiar secara batin itu ya doa, ya mengamalkan amalan-amalan khusus, mendekatkan diri pada Allah, memperbaiki ibadah, dan mungkin kalau mau menggunakan sarana ikhtiar dari bunda, boleh. Atau kalau mau dibimbing bunda secara intensif, secara private dan terarah, yang mana sesuai dengan kebutuhan dirimu, bisa. Nah, untuk caranya, kamu yang misalkan siap ingin dibimbing bunda agar ketemu jodoh yang terbaik, jodoh yang tepat, jodoh yang insya Allah bisa menjadi pasangan dunia dan akhirat, bisa kontak bunda di nomor yang ada di layar ini. Seperti itu ya, saudariku. Alhamdulillah, semoga materi ini yang bunda sampaikan ini bermanfaat dan memberikan keberkahan dan kemudahan untuk saudariku yang sedang ikhtiar jodoh. Terutama buat kalian para wanita yang usianya sudah memasuki 28, 30, 35, 40, nah itu udah harus aware, jangan trial error terus ya. Bismillah, di sini saya doakan kalian semua segera dimudahkan agar dapat bersatu dengan jodoh terbaiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.